Banyak kejadian yang mungkin kita perlu perhatikan dan kita doakan. Saudara-saudara kita di belahan dunia lain yang juga sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lembur sana, di bom sana, dihancurkan dari sana sini, sampai pada titik perlindungan terakhir, yakni saudara-saudara kita di Gaza. Karena dari utara terus digiring ke selatan sampai Rafah, sampai situ sudah mentok, sudah nggak bisa kemana-mana lagi, karena sudah berhadapan dengan tembok-tembok besar yang dibangun oleh Zionis, termasuk juga tembok yang dibuat oleh pemerintah Mesir. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi lari kemana. Di situ titik terakhirnya, ya kalau kita lari itu sudah di jalan buntu, ya, ke belakang sudah digiring sama militer, di bom, dihancurkan, ya sudah. Jadi sampai hari ini sudah hampir 40.000 warga Gaza yang tewas. Dan dunia menyebutnya sebagai genosida. Jadi memang Zionis Israel sangat dendam untuk menghabisi semua rakyat Gaza sebagai akibat serangan mereka pada 7 Oktober lalu yang juga menewaskan sangat banyak tentara Zionis. Kerugian besar juga secara besar-besaran dialami oleh negara Zionis. Secara ekonomi juga mereka hancur, termasuk juga tentara bayaran, tentara gabungan juga. Ternyata ada tentara Amerika juga, tentara Spanyol, tentara Prancis, Inggris itu bergabung dengan IDF, dan mereka juga banyak yang tewas. Kemudian jeda sebentar ketika Israel harus menghadapi serangan dari Iran. Begitu Irannya berhenti, ya Israel kemudian mengarahkan serangannya ke Rafah. Dan hari ini di belahan dunia manapun juga sedang terjadi aksi unjuk rasa, ya, di Eropa, di Amerika, terutama dari kalangan mahasiswa. Sampai ada semacam tagar dunia benci Israel. Ya, yang sudah benci dengan Israel itu sedunia gitu. Tinggal coret aja dari logo, selesai kan. Cuma yang mencoret siapa? Masalah. Siapa yang akan menghilangkan negara Zionis itu yang dari sisi kekuatan itu sudah seperti sarang laba-laba. Cuma yang akan menghapus, akan memotongnya tak kunjung datang, terutama dari para penguasa muslim yang semestinya tidak sulit untuk memomando mereka mengirimkan tentaranya, pasukannya. Kalau dari sini kan jauh, yang dekat ya dari Saudi tinggal ke utara sana, Yordania, Mesir, Turki kan sudah dekat. Tapi ternyata sampai hari ini juga tidak. Makanya kalau saya ketemu sama orang-orang Rafah, saya akan meminta maaf kepada mereka, karena saya tidak bisa membantu apa-apa, dan pemimpin saya pun juga tidak bisa membantu apa-apa. Jadi minta maafnya double. Minta maaf secara pribadi, tidak bisa membantu apa-apa kepada mereka, hanya bisa ngusap dada. Dan mohon maaf juga kalau kemudian punya penguasa yang juga tidak membantu apa-apa kepada mereka. Padahal pemimpin itu punya segalanya, punya kebijakan, punya tentara, punya pesawat yang bisa digerakkan, tetapi ya sampai detik ini belum ada yang menggerakkan untuk menyelamatkan. Di samping itu juga mereka diancam dengan kelaparan, karena Israel juga memblokade semua bentuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza.
Nah, negara yang berbatasan dengan Gaza itu Mesir juga menutup rapat-rapat pintu yang dipakai mereka masuk ke Mesir. Ini tinggal dikunci, kita selesai. Mereka bisa masuk ke Mesir. Ternyata pemerintah Mesir menutup rapat-rapat pintu mereka untuk masuk ke Mesir. Kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu, seperti apa ya perasaannya? Meskipun kita juga tidak bisa membayangkan itu, karena memang kita nggak dalam kondisi seperti itu. Ya, makanya mereka hanya teriak satu kata saja, ya hasbunallah, hasbunallah. Ya itulah yang paling pas ya, karena kalau mengharap bantuan dari manusia akan sulit kapan datangnya, maka ketika mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pertolongannya tidak langsung datang hari itu, tetapi paling tidak tawakal mereka kepada Allah itu sudah pahala tersebut. Makanya ya kita doakan mudah-mudahan Allah segera menolong umat Muhammad ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan umat Nabi Muhammad ini, memberikan pertolongannya kepada umat Nabi Muhammad ini, termasuk kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihatnya sebagai sebuah berita, sebagai sebuah berita saja ya di media sosial, di televisi. Maka tidak ada salahnya kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan mental pada mereka, kekuatan fisik pada mereka. Ya, sekaligus juga melemahkan kekuatan kufar, melemahkan kekuatan dari orang-orang kafir. Maka untuk itu semua, mari kita bacakan suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan nanti kalau mereka menunjuk kepada kita di akhirat, aku sudah pernah doakan engkau. Sejauh meskipun itu belum seberapa, ya memang situasi kondisinya sulit bagi kita untuk bisa real membantu mereka.